itu masa dimana ada storm and stress gitu. Karena kita menghadapi banyak perubahan secara fisik ya, sekarang ditambah lagi secara lingkungan kita gitu, banyak banget yang berubah. Jadi pasti ngaruh banget sih gimana cara kita merespon situasi di sekitar kita ini. Jadi ngaruh banget sih menurut aku secara kesehatan mental. Kayak gitu sih Syah, kalau pendapat dari aku. Oke, makasih banyak ya atas pendapat yang sangat insightful dari Clara. Untuk sesi selanjutnya, waktu dan tempat aku persilakan kepada Clara. Silakan. Oke, terima kasih banyak ya Tasya. Tadi juga mungkin udah dikenalin, aku Clara yang hari ini akan jadi pemantik diskusi antara teman-teman kita semua di sini dan juga narasumber kita. Nah, teman-teman, sebelumnya mungkin aku mau tanya dulu ya, teman-teman, gimana sih perasaannya selama PPKM ini? Kan kemarin baru aja tuh dibilang kalau diperpanjang lagi. Mungkin boleh ditulis teman-teman di komen gimana perasaan kalian. Kalau aku sendiri sih kalau boleh sharing bosen ya, kayak pengen nongkrong gitu, malam-malam kan udah jam 8 udah harus ditutup gitu di rumah, kalau nggak nanti kena sidak. Boleh dong teman-teman di-share atau mau on mic juga dipersilahkan. Sedih, iya, sama nih. Ayo, siapa teman-teman? Ditunggu lagi ya jawabannya. Kalau biasanya nggak ada PPKM kan mungkin kita bisa ketemu orang langsung ya teman-teman, tapi sejak mulai pandemi ini benar-benar terbatas banget kita. Oh sorry, aku bacain lagi. Ada yang jawab bosen. Iya, aku juga bosen. Bosen banget sumpah. Iya, bosen ya. Kalau mau ketemu orang tuh ribet gitu. Harus bawa hand sanitizer lah, harus bawa disinfektan, masker gitu. Serba terbatas. Nah, eh, aku juga ngerasain itu dan aku yakin teman-teman lain yang nggak ngasih pendapat pun juga pernah ngerasain itu. Kantong kering, asli bener banget. Kantong kering, serba susah ya guys. Sekarang ini lagi masa gerit emang. Nah, semua perubahan yang terjadi karena pandemi ini itu bikin kita ngerasain perasaan-perasaan tadi. Dan aku yakin kalau perasaan kalian itu semuanya valid dan semua orang ngerasain hal yang sama. Jadi kalian tuh nggak sendirian. Dan semua respon emosional kita itu pasti ada sedikit pengaruhnya guys ke kesehatan mental kita. Karena udah mention kesehatan mental, tadi kan tema webinar kita hari ini ada kesehatan mentalnya ya, dan udah beberapa kali juga tuh diucapin tadi. Ada nggak yang bisa nulis ini di komen atau on mic langsung? Apa sih tema webinar kita hari ini? Nanti buat yang benar bakalan dapat apresiasi berupa GoPay dari tim KKN kita. Mungkin teman-teman pernah lihat juga di pamflet ya, yang ditaruh di Instagram atau di grup WhatsApp. Boleh dong teman-teman ditulis, nanti bisa dapat apresiasi berupa grup GoPay dari tim KKN kami. Gak ada yang tahu nih teman-teman. Sayang banget loh GoPay-nya. Oke, Oke, kalau misalkan belum ada yang tahu, langsung aja ya aku kasih tahu supaya nggak berlama-lama. Jadi tema webinar kita hari ini itu mitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental remaja. Kenapa? Karena mungkin kita udah familiar banget ya sama istilah yang berbau physically, kayak misalkan kita harus berjemur gitu di matahari kalau pagi supaya bisa cepat pulih dari penyakit-penyakit pandemi ini gitu, atau pakai masker supaya mengurangi kemungkinan terkena corona, pakai sanitizer, tapi jarang gitu diangkat atau dibahas gimana sih cara mitigasi untuk dampak secara mentalnya gitu. Nah, hari ini makanya kita ngundang pembicara tuh yang emang udah ahli dan berkecimpung lama di bidang kesehatan mental. Untuk operator mungkin bisa dibantu ya buat nampilin CV dari pembicara kita. Oke, ini dia pembicara kita pada hari ini, teman-teman. Namanya Kak Nimade Putri Arianti. Beliau merupakan seorang psikolog klinis. Beliau pernah mengenyam studi di SMA 64 Jakarta, kemudian melanjutkan S1 di Psikologi Udayana, dan kemudian melanjutkan S2 di Psikologi Erlangga di Surabaya. Nah, kakaknya ini aktif banget nih teman-teman. Padahal 2020 itu udah masa-masa pandemi, tapi Kak Putri ini tetap aktif memberikan konseling secara online dengan topik-topik seputar dengan psikologi klinis seperti depresi, kecemasan, dan masih banyak lagi. Beliau juga menjadi founder dari Simpul Psikologi, yaitu organisasi yang bergerak
dan peduli dengan kesehatan mental. Kemudian beliau juga aktif menjadi pembicara di banyak sekali ya teman-teman webinar, mungkin bisa dilihat di CV. Yang terakhir itu ada acara yang diselenggarakan oleh Relief dan BEM FKM Unair dengan judul acara Integrating Mental and Physical Health to Achieve Life's Well-being. Kemudian beliau juga aktif mengikuti training dan pelatihan-pelatihan. Pada tahun 2020 beliau mengikuti pelatihan atau menjadi partisipan dari online workshop dengan judul Mindfulness Based Stress Reduction. Memang mindfulness ini familiar banget deh kalau udah ngomongin tentang klinis dan gimana cara-cara buat copingnya. Salah satu tekniknya itu ada mindfulness. Nanti teman-teman yang mau nanyain bisa juga ditanyain ya sama pembicara kita. Nah, beliau juga aktif melakukan riset dan publikasi. Pada tahun 2020, beliau melakukan publikasi dengan judul Local Knowledge, Disease, and the Ayurvedic Health, Cultural and Psychological Perspective in Bali. Tuh, bisa dilihat juga untuk skillnya, beliau benar-benar udah berpengalaman banget di bidang psikologi klinis. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja sambut pembicara kita pada hari ini. Untuk Kak Putri Arianti, halo Kak, apa kabar? Halo, selamat siang. Selamat siang Kak. Gimana nih Kak? Lagi di mana nih? Di Jakarta apa di Bali? Sekarang lagi di Bali nih karena pandemi ya, jadinya pulang kampung dulu deh. Oh, siap-siap Kak. Sehat ya Kak? Sehat. Terima kasih. Oke. Lagi sibuk apa nih Kak sekarang ini? Sekarang aku lagi sibuk konseling seperti biasa karena di Relief kerjanya kan, jadi konselingnya memang based online semua. Kemudian juga aku jadi dosen, ngajarnya juga online kayak gitu. Jadi karena pandemi ini semuanya online ya, semuanya. Serba di online kan. Nah, Nih Kak, tadi kan kita udah nanya-nanya nih Kak sama teman-teman. Terus ada beberapa yang jawab katanya selama PPKM pandemi itu bosen, kantong kering, jenuh lah. Kalau aku sendiri sih ngerasanya gitu ya Kak. Nah, biar nggak berlama-lama juga, nanti biar langsung aja dari ahlinya ya sama Kak Putri. Untuk itu, waktunya dipersilahkan ya Kak. Oke, baik. Terima kasih, Clara. Aku izin share screen. Suaraku terdengar jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Sudah terlihatkah? Di aku sudah terlihat, Kak. Oke, teman-teman. Mungkin kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu juga. Jadi karena dari tim panitia mengajukan tema terkait dengan mitigasi pandemi COVID-19, judul yang aku bawain ini adalah Managing Yourself and COVID-19 Stress. Karena ketika kita mengelola stres dengan baik, itu akan menjadi salah satu cara yang mungkin paling efektif ya pada saat pandemi ini. Oke, nah mungkin kita langsung lanjut aja ke COVID-19. Mungkin teman-teman di sini pasti udah familiar banget sih sama COVID-19, dan kalau misalnya kita ngelihat dari peta, di sini saya ngambil dari salah satu sumber, bahwa COVID-19 itu sudah merambah ke seluruh dunia ya, bahkan ya ke seluruh dunia. Di sini bisa dilihat bahwa kalau misalnya yang merah-merah ini kasusnya sudah lebih dari 1.000 kasus kayak gitu, tapi ada beberapa memang wilayah yang masih cenderung rendah kasus terjangkitnya masyarakat yang COVID-19. Tapi kalau misalnya kita ngeliat di Indonesia, wow, semuanya merah. Dan kalau kita ngelihat dari data statistiknya, pada bulan Agustus ini dari bulan Mei rentangnya sampai bulan Agustus ini sangat lagi peak ya, lagi puncak-puncaknya COVID-19 di tahun 2021 ini. Karena berbagai faktor dan berbagai situasi yang mungkin teman-teman udah sering baca, sering dengar dari berita. Nah, dampak dari COVID-19 ini tuh sebenarnya nggak cuma ekonomi, kesehatan sosial, masih banyak banget ya, pendidikan dan sebagainya. Tapi memang yang paling dirasa oleh masyarakat
dari berbagai survei itu adalah ekonomi, karena banyak yang mengalami PHK, kemudian masyarakat yang mengalami pendapatan yang menurun, kemudian dari sosialnya terbatasnya interaksi sosial. Jadi karena kita sekarang juga lagi PPKM ya di Pulau Jawa dan Bali, terasa banget gitu. Kita tidak bisa secara bebas untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, kemudian juga mau kerja juga terbatas seperti itu. Misalnya kayak saya full online, ketemu klien juga online. Jadi memang sangat dirasa gitu, apalagi PPKM yang tidak kunjung usai, tapi memang sesuai dengan untuk menurunkan kasus dari COVID-19 ini. Kemudian ada diskriminasi. Di diskriminasi ini untuk masyarakat yang terjangkit COVID-19, diskriminasinya saya beberapa kali juga sempat melihat fenomenanya ketika mereka terjangkit COVID-19, masyarakat di sekitarnya cenderung untuk mengasingkan, kemudian juga mengisolasi. Bahkan sempat saya baca berita ketika dia lagi isolasi mandiri, masyarakat di sekitarnya tidak ada yang membantu karena mereka saking takutnya untuk berada dekat rumahnya gitu. Jadinya sampai ada datang polisi dan sebagainya. Itu saya beberapa kali melihat beritanya seperti itu. Kemudian stigma dari masyarakat yang berkaitan dengan diskriminasi dan juga bagaimana masyarakat mengasingkan atau mungkin mengisolasi beberapa pasien yang sedang isolasi mandiri. Nah, kemudian yang paling terdampak gitu ya dari masyarakat saat ini adalah kesehatan, baik secara fisik dan juga secara mental. Dan kalau misalnya kita melihat kesehatan itu kan sangat integratif ya, dari konsep kesehatan fisik, mental, dan sosial kayak gitu. Jadi ketika ada salah satu yang timpang, maka kesehatan itu menjadi tidak optimal kayak gitu. Jadinya bisa berdampak terhadap berbagai aspek, misalnya kayak secara psikologis, misalnya dia mengalami permasalahan psikologis, atau secara fisik menderita penyakit fisik kayak gitu. Jadi kesehatan itu sangat integratif, sangat holistik sifatnya. Nah, bagaimana kesehatan mental remaja pada masa pandemi COVID-19 ini? Tadi sudah ditanyakan ya sama Clara, gimana sih rasanya selama pandemi COVID-19 ini, perasaannya sedih, bosan, gerit, misalnya kayak gitu. Banyak perasaan yang muncul, banyak pikiran yang muncul. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari surveinya UNICEF, pada kesehatan mental remaja saat pandemi, ini dilakukan di Amerika, karena saya belum menemukan di Indonesia secara integratif gitu ya. Gimana sih hasil surveinya? Jadi saya ngambil dari yang UNICEF aja, sepertinya ini mewakili juga bagaimana remaja-remaja di Indonesia itu merasakan dampak dari COVID-19. Jadi hasilnya ini dilakukan secara asesmen singkat gitu ya, secara cepat, dari 8.444 remaja dan anak muda rentang usianya 13 dan 29 tahun di wilayah Amerika pada bulan September tahun lalu. Jadi hasil tidak sih biasa mungkin biasanya suka main karena stres, karena lagi masak di dan 36% tidak sih hasilnya saya pesimis nih. Pesimis 3% merasa psikisnya minta setengah rasa sampai ke
butuh secara ini sempat ditanya sebenarnya kesehatan kalau misalnya dan diberi mental di sini tuh gangguan yang misalnya kayak gangguan depresi, gangguan skizofrenia, misalnya orang dengan gangguan jiwa gitu ya, atau mungkin gangguan bipolar atau apapun lah itu gangguan yang sudah terdiagnosa gitu. Tapi ternyata kesehatan mental ini menurut WHO merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial gitu. Jadi secara holistik, secara menyeluruh, lengkap dan bukan hanya karena tidak adanya penyakit atau gangguan mental. Jadi bagaimana kesehatan mental ini kalau misalnya kita melihat ya dari yang sehat sampai yang punya gangguan mental. Nah, kalau dari WHO indikatornya kesehatan mental itu seseorang yang sehat mental dia itu menyadari potensi diri, dia tahu dirinya sangat baik, misalnya kayak kelebihannya dia apa, kemudian apa yang dia apresiasi dari dirinya dia, mungkin self esteemnya juga bagus gitu ya, memandang dirinya secara apa adanya, secara dia menghargai dirinya dia juga gitu. Dan ketika dia menghadapi berbagai situasi kehidupan itu dia bisa manage kayak gitu. Dia yang yang bisa berhasil menciptakan sesuatu yang domain kita bisa itu ada berbagai gangguan di seluruh dari ekspektasi yang ada sudah masuk ke dalam spek ini kondisi secara sosial ini itu berarti ada peran di tengah. Sini kita bisa lihat usianya remaja itu ada 10 sampai
sensitif, sulit sehingga remaja susah untuk secara emosional. Kemudian remaja madya berusia 13 sampai 15 tahun, remaja tengah. Di sini dia mulai untuk merasa kebingungan. Mau peka, tapi bentuknya mungkin terlihatnya nggak peduli, kayak gitu. Mau optimis, tapi kok rasanya pesimis ya, kayak gitu. Jadi sangat dilematik gitu ya, sangat dilema ketika seseorang berada pada pada usia remaja. Kemudian remaja akhir. Remaja akhir ini udah mulai untuk berada pada tahap kebingungan, confusion gitu ya. Jadi udah ini copy paste ya. Ini belum saya edit. Jadi sebenarnya untuk yang remaja akhir itu adanya mulai untuk mengarah ke nanti mau ngambil apa ya, mau ngambil jurusan apa. Karena ini kan sebenarnya udah mulai penjurusannya. Udah mau masuk kuliah apa, nanti masa depannya kayak gimana. Emosinya itu semakin bergejolak, semakin tinggi gitu. Intensitas emosional yang dia rasakan. Dan secara gambaran besarnya, karakteristik remaja itu adalah masa yang penuh dengan emosi. Jadi ciri-ciri periodenya itu adalah topan dan badai, bahasa Indonesianya. Dan yang di sini ditandai dengan emosi yang meledak-ledak, sulit untuk dikendalikan. Jadinya pada usia remaja ini dia merasa dia udah dewasa, dia merasa sudah besar, tapi dia masih bergantung nih sama orang tua. Dia masih bergantung sama lingkungannya dia. Dia merasa sudah besar tapi masih dibilang masih anak kecil sama orang tuanya dia. Dia merasa sangat dilema terkait dengan kondisinya dia saat ini. Jadinya emosinya pun juga naik turun, fluktuatif kayak gitu ya. Makanya di usia remaja ini penting banget kita untuk belajar bagaimana kita meregulasi emosi dengan sehat kayak gitu. Nah, apa aja sih situasi yang dihadapi remaja pada saat pandemi? Jadi seperti yang kita ketahui, yang kita alamin ya, kalau misalnya kita amati apa yang kita rasakan sehari-harinya, perubahan hidup yang mendadak. Kita nggak pernah yang namanya mengantisipasi adanya COVID-19, pandemi, kayak gitu. Yang tadinya awalnya cuma epidemi, jadinya pandemi. Kita nggak pernah mengantisipasi itu, dan semua orang pasti shock, semua orang pasti kaget dengan kondisi ini. Sehingga perubahan hidup yang mendadak ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, gitu, secara umum. Dan ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, karena virusnya itu menyebarnya itu melalui udara, kemudian berbagai hal yang mungkin kita sentuh, kontaknya kayak gitu ya, jadinya hal yang paling bisa dilakukan untuk kita menjaga atau meminimalisir kita kontak dengan virus adalah dengan adanya membatasi jaga jarak gitu ya, membatasi kontak fisik kita dengan orang lain. Jadinya karena hal itu terjadi, kita mulai untuk merasa kehilangan kebebasan. Apalagi remaja ya, yang sekarang itu kalau saya tadi sampaikan lagi mencari identitas dirinya nih, gitu, siapa sih aku, nanti aku mau ngapain, dan kelompok sebaya, kelompok teman sebaya, peer group-nya itu menjadi kelompok yang sangat penting gitu untuk dirinya dia pada saat remaja. Ketika dia kehilangan kebebasan, dibatasin lingkup sosialnya, itu menjadi sangat frustrasi gitu ya, menjadi kondisi yang sangat frustrasi. Dia menjadi tertekan. Terutama ketika remaja ini memiliki situasi di rumah yang tidak nyaman. Banyak banget survei penelitian yang menyatakan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Entah itu dia toxic parentship atau itu sudah sampai ke tahap kekerasan dalam rumah tangga, itu semakin meningkat. Karena apa? Mungkin juga orang tua merasa tertekan. Misalnya kayak tadi ya, pendapatan menurun, dia di PHK. Stres pasti meningkat. Ketika dia hanya bisa bekerja di rumah atau mungkin tidak bekerja sama sekali, ketika stres meningkat, emosi jadi tidak terkendali. Jadinya konflik muncul.
kayak gitu. Jadinya situasi di rumah nggak nyaman nih, apalagi nggak ada wifi di rumah, sinyal nggak ada, internet juga terbatas kuotanya. Banyak sekali hal yang membuat remaja ini menjadi tertekan. Kemudian karena akibat itu bisa aja performa akademiknya menurun, nilainya menurun. Mungkin dari nilai secara keseluruhan ya, nilai akademik, atau mungkin hobinya dia juga jadinya tidak bisa terfasilitasi. Yang tadinya dia hobinya itu suka main bola, tapi karena sekarang nggak boleh keluar, jadinya dia juga skill-nya jadinya tidak bisa terasah dengan baik. Kemudian gadget dan sinyal terbatas. Ini saya juga baca bahwa teman-teman kita, remaja-remaja kita yang ada di pelosok daerah, misalnya di desa-desa, itu sangat sulit untuk mengakses sinyal. Jadinya kita perlu juga bersyukur gitu ya ketika teman-teman berada di kota yang sangat mudah nih untuk mengakses sinyal, karena teman-teman kita yang di daerah, di desa, itu sangat sulit untuk mengakses internet. Jadinya dari sepertinya teman-teman di sini, mungkin teman-teman KKN memberikan program kerja terkait dengan bagaimana ya bisa belajar dengan maksimal, dengan optimal, meskipun sinyal itu terbatas. Mungkin ada program kerja seperti itu, karena saya lihat di Probolinggo salah satunya mereka melakukan program kerja dari berbagai mahasiswa untuk belajar di alam kayak gitu, atau mungkin belajar dengan sesuai dengan prokes tertentu kayak gitu, untuk tetap agar para siswa-siswa ini bisa belajar dengan optimal. Apalagi untuk teman-teman yang SMP, SMA kayak gitu kan, kalau misalnya nggak intens bertemu dengan pengajarnya, gurunya, itu akan sulit. Apalagi orang tuanya misalnya bekerja sebagai petani atau mungkin sebagai bekerja di ladang, yang mana kerjanya itu full time kayak gitu, itu pasti akan sulit mengakses berbagai informasi terkait dengan pengetahuan. Kemudian kehilangan, sakit, keluarga meninggal. Di sini juga banyak sekali ya teman-teman, kita melihat adik-adik kita, mungkin teman-teman kita yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Dan di usia remaja yang kehilangan orang yang sangat dekat dengan mereka, signifikan caregiver-nya mereka, itu pasti akan menimbulkan luka yang sangat mendalam, trauma yang sangat mendalam. Kayak gitu. Jadi ketika itu tidak diatasi, tidak diberikan penanganan yang efektif, itu bisa saja berdampak atau berdampak lebih besar gitu ya ketika mereka dewasa. Kemudian hubungan sosial terbatas, kondisi emosi ya, khawatir, takut, stres. Gimana ya kalau misalnya pandemi COVID-19 ini nggak berakhir, aku harus kerja apa? Aku mau daftar kuliah di luar negeri tapi nggak bisa, misalnya kayak gitu. Aku mau daftar kuliah jangankan di luar negeri, di beda kota aja nggak bisa kayak gitu, karena mungkin regulasi yang cukup kompleks, misalnya berubah-ubah kayak gitu ya, berbagai hal. Dan juga sekolah online. Di sini saya juga menemukan berbagai fenomena ya, dan juga survei bahwa sekolah online ini membantu, cuman ya memang ada negatif side-nya, adalah tadi itu ya sinyal, kemudian apalagi gurunya itu guru yang mungkin sudah lanjut usia, jadinya agak sulit nih untuk belajar teknologi baru. Jadinya dalam penyampaian itu juga tidak optimal, sehingga penerimaan materinya itu juga tidak optimal dari siswanya. Banyak sekali hal yang dihadapi lah untuk remaja ini ya saat pandemi. Nah, sebenarnya ketika kita menghadapi berbagai situasi ini pasti akan menimbulkan stres, karena ini kan sebenarnya adalah stresor atau sumber stres, bahasa psikologinya kayak gitu. Ketika seseorang itu mengalami stres, misalnya kita anggaplah stresornya itu adalah COVID-19 saat ini. Kita melihat COVID-19 ini sebagai sumber stres, karena COVID-19 ini terus-menerus memberikan perubahan, memberikan ketidakpastian, memberikan ancaman terhadap kita, maka kita sangat rentan. Respon yang kita tunjukkan adalah distress. Jadi stres itu kan sebenarnya ada distress dan juga eustress. Eustress itu adalah ketika kita melihat stresor atau sumber stres ini sebagai motivasi dengan lebih baik, tapi ketika kita mungkin terus-menerus terpapar dengan perubahan, ketidakpastian, dan ancaman, itu berubah menjadi distress.
Jadi ketika kita berhadapan dengan stres, ini akan berdampak negatif nih. Kalau misalnya eustress berdampak positif terhadap motivasi kita, kita jadi lebih semangat nih untuk menghadapi berbagai tantangan, tapi ketika kita di stres, kita jadi merasa tidak berdaya, kita merasa tidak punya harapan, kita merasa sedih terus-menerus, cemas terus-menerus, kayak gitu ya. Akhirnya mempengaruhi hormon kita nih. Kalau misalnya teman-teman udah sering tahu, ada namanya hormon kortisol, kayak gitu ya. Ketika kita dipaparkan pada stres, ada yang di dalam otak kita ada yang namanya sistem syaraf atau otonom, kayak gitu. Jadi ada simpatis, parasimpatis, ketika itu tidak seimbang, itu akan menimbulkan berbagai permasalahan, baik itu kita jadinya jantung berdebar, misalnya kita jadi sesak nafas, maka dari itu sering banget nih ketika kita stres, kita mungkin meriang, jadi kita ngerasa kayak, oh kayaknya aku kena COVID kayak gitu, padahal waktu dicek demamnya nggak ada demam. Nah, itu salah satu reaksi bentuk manifestasi fisik dari stres itu. Nggak cuman fisik nih, kalau misalnya stres, kita ngelihat dari sini, ketika kita mengalami terpapar stresor terus-menerus, kita menjadi stres yang berkepanjangan. Kalau secara psikologis istilahnya adalah stres kronik. Jadi stres yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Kita selalu mengalami stres itu, yang akhirnya berdampak pada emosional kita. Emosional kita itu mungkin kita jadi lebih sering sedih, lebih sering cepat marah, jadi mudah kesel misalnya kayak gitu ya. Kemudian masalah kognitif, kita jadi sulit konsentrasi, kita jadi sulit untuk mengambil sebuah keputusan karena berbagai pertimbangan yang akhirnya ngebuat kita semakin tertekan, atau masalah fisik yang biasanya kita sebut sebagai psikosomatis ya. Jadi masalah stres itu muncul bentuknya itu dalam bentuk fisik, misalnya yang paling sering mah, sakit kepala, migrain, back pain misalnya kayak gitu. Dan tanda-tandanya ini biasanya yang muncul pada remaja ketika dia mengalami permasalahan psikologis mudah terganggu. Feeling annoyed easily gitu ya. Jadi misalnya lagi diem-diem aja, padahal misalnya saudaranya ngajak bercanda, dia jadi cepat marah, kayak gitu. Padahal mungkin biasanya dia oke-oke aja diajak bercanda seperti itu. Misalnya gulat-gulatan ya cowok sama cowok. Dia jadi lebih cepat marah nih, kayak gitu. Kemudian mood swing. Perubahan emosi yang naik turun, fluktuatif, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba oke-oke aja, kayak gitu. Kemudian konflik dengan keluarga dan teman. Ketika kita mudah terpicu secara emosional, itu pasti akan berdampak pada bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kayak gitu. Kemudian perubahan perilaku, motivasi menurun, motivasi belajar menurun, kayak gitu. Jadi prokrastinasi nih, nunda-nunda. Mungkin di sini teman-teman yang lagi ngerjain skripsi kayak gitu kan, udah ada deadline tapi nanti aja deh, lagi nggak mood, lagi nggak ada motivasi gitu. Kemudian malas berinteraksi dengan keluarga. Biasanya kalau misalnya ada masalah ngobrol sama orang tua misalnya, tapi sekarang ini saking tertekannya, saking nggak tahu apa yang mau diomongin, jadi malas untuk berinteraksi dengan keluarga. Kemudian tidak tertarik lagi pada hobinya, nilai akademis menurun, perubahan penampilan. Jadi tidak menjaga penampilan. Kalau misalnya kita lihat remaja ini kan sangat aware nih dengan penampilannya dia. Tapi ketika dia mengalami permasalahan psikologis, mungkin untuk perempuan yang suka skincarean kayak gitu ya, jadinya nggak mau nih untuk skincarean lagi karena mungkin setelah stres muncul jerawat, jadinya didiemin. Lu udah males nih kayak gitu, udah males untuk ini, biarin aja deh kayak gitu. Karena udah gak ada motivasi untuk menjaga penampilannya dia gitu. Dan juga punya pikiran bunuh diri, baik itu punya pikirannya aja atau sudah melakukan percobaan, baik itu self-harm atau sudah melakukan percobaan bunuh diri. Gitu. Nah, ini singkat aja, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang stres, itu ada tahapannya. Jadi ketika kita berada pada fase alarm, ini adalah fase-fase awal ya, kita berhadapan sama stresor. Ketika kita mengalami stres, kita kaget, shock, kayak tadi ya, di otak kita dari sistem syaraf otonom kita, kemudian berbagai hormon keluar, jantung berdebar, mungkin juga kita jadinya ototnya lebih tegang. Sebenarnya fungsinya untuk defense, untuk mempertahankan diri kita gitu ya.
Tapi ketika stresnya itu berkepanjangan, ketika kayak ini ya, pandemi COVID-19 ini nggak selesai-selesai, kalau bahasa Bali nggak sut-sut nih, gitu. Pandemi COVID-19 ini nggak sut-sut, selalu ada perubahan, gitu ya. Sekarang PPKM, kemudian besoknya lagi kita nggak tahu nih PPKM atau enggak. Yang awalnya boleh makan di luar, jadi nggak boleh makan di luar, jadinya cuma boleh 30 menit. Nah, berbagai perubahan itu ketika lama kita rasakan, kita masuk ke dalam resistance. Oke, kita udah tahu nih stresornya, sumber stres kita nih COVID-19. Ternyata salah satu yang menyebabkan stres juga mungkin karena nilai menurun, misalnya kayak gitu. Kita mulai mengcoping nih, kita mulai untuk mengatasi stres itu. Oke, aku mulai deh untuk menenangkan diri, yoga, kayak gitu kan awal-awalnya udah mulai nih untuk mengelola stres dengan baik, tapi kok nggak selesai-selesai ya pandemi ini, makin banyak masalah yang muncul, orang tua di PHK, adik kena COVID, dan sebagainya, makin stres. Jadinya ketika stres ini tidak tertanggulangi dengan efektif, akhirnya sampai ke tahap kelelahan. Kelelahan ini adalah udah ngerasa nggak punya harapan, ngerasa udah nggak berdaya, udah lelah nih pokoknya. Kalau ada yang sampai klien saya mengatakan, kayaknya saya mau mati aja deh kak, udah capek sama pandemi COVID-19 ini, nggak selesai-selesai, masalah nggak pernah selesai, masalah selalu datang, bertubi-tubi, nggak ada jedanya, kayak gitu, udah hopeless. Agar kita tidak sampai pada fase ini, kita perlu untuk yang namanya mengelola stres, yang nantinya akan saya bahas. Tapi ketika kita mengatakan stres, seperti yang saya sampaikan, itu akan mempengaruhi berbagai aspek psikologis kita terutama ya. Di sini yang paling sering dibahas, stres itu adalah berkaitan dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini adalah kita punya kondisi kekhawatiran yang berlebihan dan sifatnya tuh general gitu ya. Jadi apapun yang terjadi sama hidup kita cemasin. Misalnya kayak kucing ngeong-ngeong aja kita jadi cemas. Ini kenapa ya, ini ada tanda-tanda apa nih, kucing-kucing ini kok pada berisik banget gitu misalnya. Itu menjadi kecemasan, overthinking. Tanda-tandanya gemetar, keringat dingin, otot jadi tegang gitu ya, pusing, sakit kepala, mudah marah dan sebagainya, yang di sini bisa teman-teman lihat. Kemudian depresi. Depresi ini sudah gambaran besarnya adalah merasa sudah tidak punya harapan lagi, merasa sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, udah nggak ada ketertarikan untuk melakukan apa-apa. Aktivitas yang mungkin awalnya disukain jadi nggak suka, mengisolasi diri, menutup diri, menyendiri, kayak gitu ya. Kemudian kalau dari tubuhnya mungkin berkurang atau bertambahnya berat badan bisa dilihat, nggak bisa tidur, merasa nggak bisa istirahat, selalu tegang, kayak gitu. Kemudian sulit konsentrasi, sulit membuat keputusan, dan sampai akhirnya punya pikiran untuk bunuh diri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Di sini masalah kesehatan fisiknya bisa dilihat sakit kepala, pencernaan, biasanya itu sakit perut ya, diare, masalah pola tidur, berantakan pola tidurnya, kemudian masalah kulit, jerawat, alergi, mah, tidak teratur ya untuk perempuan yang pola menstruasinya nggak teratur, nyeri punggung, otot tegang, kehilangan nafsu makan. Nah, bagaimana sih kita, karena stres itu menjadi reaksi awal kita ketika kita menghadapi berbagai situasi yang menekan, salah satunya ini COVID-19 ini, kita perlu banget nih, penting banget kita tahu bagaimana ya mengelola stres yang efektif sesuai dengan diri kita, karena setiap orang itu punya cara mengelola stresnya masing-masing. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi, gitu ya, cuman sebelum kita masuk ke rekomendasinya, kita perlu tahu ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Ini adalah dasarnya banget. Ketika kita mengelola stres, kita perlu tahu ini dulu. Jadi hal yang nggak bisa kita kontrol, jadinya kita perlu untuk let it go. Kita perlu untuk nggak usah deh dipikirin, nggak usah deh difokusin, karena itu nggak bisa kita kendalikan. Apa aja, jadi situasi yang kita hadapi saat ini adalah COVID-19. Misalnya, kita nggak bisa mengendalikan situasi yang terjadi. Misalnya orang tua kita di PHK, itu kan nggak bisa kita kendalikan situasinya, kayak gitu.
Atau mungkin kakak kita kena COVID-19, kakak kita kena COVID, atau mungkin kita kena COVID, atau orang tua kita kena COVID, itu nggak bisa nih kita kendalikan, di luar dari hal yang bisa kita kendalikan. Kemudian, how long this will last? Kapan sih COVID-19 ini berakhir? Nggak ada yang tahu, bahkan pakar-pakar pun juga hanya estimasi aja. Estimasi itu pun juga kalau misalnya, semuanya itu bersama-sama untuk mengusahakan supaya berbagai usaha prokes dan sebagainya itu vaksin itu berjalan dengan lancar kayak gitu. Kemudian bagaimana orang itu bereaksi. Kita nggak bisa nih mengendalikan orang yang nggak percaya sama COVID-19. Mungkin mereka berpikir konspirasi doang. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Yang paling bisa kita lakukan ya kita mengedukasi, kita menginformasi ke mereka apa yang sebenarnya terjadi. Tapi untuk mengendalikan bagaimana mereka bereaksi, kita nggak bisa. Atau mungkin orang-orang yang terlalu panik, terlalu cemas, ekstrim gitu ya terkait dengan COVID-19 ini gitu. Kita juga nggak bisa nih bereaksi terhadap mengendalikan reaksi masyarakat dengan reaksi yang seperti itu. Kemudian patient comorbidities, di sini adalah comorbid. Jadi pasien-pasien yang punya comorbid, misalnya kayak penyakit bawaan gitu ya, penyakit diabetes yang sebelumnya mungkin punya gangguan psikologis juga, itu sangat rentan untuk mengalami atau terjangkit COVID-19. Nah, kita nggak bisa tuh mengendalikan itu. Yang bisa kita lakukan ya kita jaga. Kalau misalnya kita punya orang tua yang punya penyakit bawaan, penyakit diabetes, mungkin kanker dan sebagainya, gimana ya caranya kita menjaga supaya mereka tidak kemungkinan besarnya terjangkit COVID-19 itu sangat kecil kayak gitu. Gimana cara kita mengupayakan itu? Yang bisa kita kendalikan hanya itu. Kemudian intensi orang, motif orang, kemudian apa yang terjadi, memprediksi apa yang akan terjadi. Salah satu klien saya sebelumnya, dia mengeluhkan, dia udah merencanakan pernikahan sedetail mungkin, serapi mungkin gitu ya, tapi karena PPKM ini nggak bisa dilakukan, batal semuanya kayak gitu. Kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kemudian tindakan orang lain. Kembali lagi gitu, misalnya orang-orang ada yang tidak taat prokes kayak gitu, kita nggak bisa mengendalikan perilaku mereka. Yang bisa kita kendalikan ya mungkin kita memberikan informasi, kita menjaga jarak dengan orang-orang yang seperti itu supaya kita meminimalisir terjangkit COVID-19. Dan juga official policy, di sini kebijakan pemerintah gitu, maksudnya kebijakan pemerintah ya kayak ini ya PPKM. Kalau misalnya saya baca di netizen dibilang weekly subscription gitu, jadi langganan mingguan. Tapi ya memang upaya yang dilakukan adalah untuk mengurangi, meminimalisir meningkatnya kasus COVID-19 kayak gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi ada nih yang bisa kita kendalikan. Jadi kita fokus sama hal-hal ini aja. Fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan aja. Yang pertama adalah menggunakan pengetahuan kita dan skill kita untuk memberikan yang terbaik. Kalau misalnya kita mau belajar gitu, misalnya kita mau ujian, ternyata kita nggak bisa nih yang namanya sekolah secara langsung gitu ya, maksudnya kita ketemu guru langsung. Apa nih yang bisa kita lakukan? Oh, kita bisa nih ngebentuk grup peer group untuk belajar bareng, misalnya kayak gitu. Atau mungkin tanya sama yang tahu tentang itu. Atau mungkin ikut kayak misalnya platform misalnya kayak Ruang Guru, atau mungkin ada Zenius dan sebagainya. Gimana ya caranya aku memanfaatkan fasilitas sumber daya yang bisa. Kalau misalnya nggak bisa ada akses itu, kayak misalnya tadi yang di Ponorogo gitu ya, banyak mahasiswa-mahasiswa yang pergi ke desa-desa untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih baik gitu. Mereka memfasilitasi itu. Nah, manfaatkan itu. Manfaatkan apapun yang bisa kalian lakukan untuk bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Kemudian eating, resting, and other self-care. Jadi kita harus menjaga, merawat tubuh kita supaya kita bisa ketika kita punya imun yang baik, kita pasti akan menjadi lebih kecil kemungkinannya kita terpapar berbagai virus, gitu ya. Dan juga how I follow CDC recommendations. Sebenarnya nggak cuma CDC, tapi berbagai media sosial, berbagai berita yang informasinya itu kredibel. Kita harus set boundaries, kita harus
menetapkan batasan-batasan kita. Kita bisa aja baca-baca dari WhatsApp grup gitu ya, kan berbagai informasi, misalnya kayak grup keluarga, tapi kita perlu untuk berpikir kritis. Gimana ya, informasi ini tuh benar atau enggak? Jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu aja. Kemudian my positive attitude, bersikap positif, berpikir positif. Kita perlu untuk menyadari bahwa apa yang kita rasakan itu valid. Misalnya kita lagi ngerasa sedih, itu valid kok yang kamu rasakan, kayak gitu. Kamu ngerasa marah sama pandemi ini, ya nggak apa-apa, dirasakan aja, disadari aja. Jangan disangkal, jangan diabaikan. Karena ketika kita mengabaikan perasaan-perasaan kita, itu akan secara tidak sadar, itu akan berada pada alam bawah sadar. Gitu. Nanti kita nggak tahu nih kapan dia akan meledak, dan besar kemungkinannya itu akan akan meledak kapan aja. Entah itu nanti bentuknya agresif, entah itu bentuknya nanti self-harm, depresi, dan sebagainya. Jadi, sebisa mungkin untuk tidak mengabaikan apa yang dirasakan. Kemudian, my kindness and grace. Salah satunya gratitude. Maksudnya kita bersyukur. Apa aja yang bisa kita syukuri pada hari ini. Hal-hal kecil, aku bersyukur aku masih bisa bernafas, aku bersyukur orang tuaku sehat, aku bersyukur aku masih sehat, aku bersyukur keluargaku masih dalam kondisi sehat, aku bersyukur aku masih bisa makan, meskipun sederhana, tapi aku bisa untuk makan, dan sebagainya. Kemudian, di sini ada yang namanya ketika kita mengelola stres, bahasa psikologinya itu coping stress. Jadi suatu usaha yang berbentuk kognitif maupun perilaku yang secara spesifik dilakukan untuk mengelola berbagai tuntutan yang menyebabkan stres. Dan ketika kita mengelola stres, sangat erat kaitannya dengan emosi, secara emosi, dan juga bagaimana kita mengatasi masalah. Yang mengelola emosi ini, kita fokus untuk membuat diri kita menjadi lebih tenang. Yang mungkin awalnya kita meledak-ledak nih ya, karena berbagai masalah, berbagai tuntutan itu kita meledak-ledak, kita agresif jadinya. Coba untuk tenangkan diri, kita sadari diri dulu, apa yang kita rasakan. Tanyakan ke diri sendiri, aku tuh lagi ngerasa apa ya? Aku lagi mikirin apa sih? Kok aku sampai sereaktif itu? Kok aku sampai meledak itu? Tanyakan sama diri sendiri. Kemudian ketika kita udah tahu, aku tuh tadi marah soalnya sinyalnya tuh tiba-tiba mati waktu lagi ujian. Ya itu kan hal yang nggak bisa aku kontrol, itu kan hal yang nggak bisa aku kendalikan. Oke, mari kita menerima kenyataan kayak gitu. Bahwa kita memang ngerasa marah dan hal itu nyata kok, hal itu valid. Kemudian mungkin teman-teman di sini juga bisa untuk religius gitu ya, sembahyang. Mungkin di sini teman-teman Hindu gayatri mantra setiap pagi, mungkin malam sebelum tidur. Itu sangat efektif gitu untuk membuat kita menjadi lebih tenang. Kemudian humor. Mungkin di sini teman-teman bisa mencari berbagai hal yang lucu gitu ya dari internet mungkin, atau baca buku-buku yang lucu supaya kita nggak terus-menerus berada pada kondisi yang stres. Kemudian juga positive reframing, berpikir positif. Kita tahu bahwa yang kita hadapi ini tidak mudah gitu, sangat sulit. Gak ada satu orang pun yang ngerasa ini mudah kayak gitu. Cuman ketika kita mulai untuk berpikir positif, it's gonna be okay, ini akan baik-baik aja. Selama kita tetap bergerak, selama kita tetap maju untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, pasti nanti hasilnya juga akan terlihat. Misalnya kita ngerasa bahwa kok capek banget ya belajar, kok motivasiku tuh lagi menurun, ya nggak apa-apa, teman-teman udah menyadari itu, aku lagi capek nih, ngapain? Capek, istirahat, tidur, kayak gitu. Kalau misalnya masih kepikiran waktu tidur, mau melakukan apa? Mungkin baca-baca sedikit, tapi nggak terlalu intens, it's okay. Kayak gitu. Jadi, kenali diri dulu sih yang paling penting. Kemudian, ada tapi yang namanya emotion focus coping, mengelola emosi dengan cara yang tidak sehat, yaitu dengan avoidant. Kita mungkin untuk sementara waktu berhasil ya, ketika kita mengabaikan apa yang kita rasakan. Tapi untuk jangka panjang itu sangat negatif dampaknya ke diri kita. Gitu. Jadi, hindari cara-cara mengabaikan, menyangkal, kayak gitu. Misalnya kita lagi ngerasa sedih, kita bilang, enggak kok, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Itu adalah suatu hal yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan selama jangka waktu yang panjang, karena itu tidak sehat.
Kemudian menyalahkan diri. Mungkin saudara kita kena COVID-19 gitu ya, misalnya karena kita mungkin yang terlalu aktif di luar dan akhirnya terpapar COVID-19 kayak gitu. Dan itu kan sebenarnya kita juga nggak tahu ya, COVID-19 itu sebenarnya apakah kita yang membawa atau apa. Jadi hal-hal yang membuat kita tuh menyalahkan diri kita sendiri, jangan minimalisir lah untuk dilakukan, karena nggak ada manfaatnya juga kayak gitu. Karena menyadari kondisi diri dengan menyalahkan diri itu adalah dua hal yang berbeda kayak gitu. Kemudian denial, menyangkal ya, mengabaikan apa yang kita rasakan, kita mengatakan it's okay, I'm okay, padahal I'm not okay kayak gitu. Kemudian ketika kita udah mengelola emosi kita dengan sehat, dengan baik, kita jadi lebih ngerasa tenang, kita bisa untuk mulai mengelola masalah kita gitu ya, cari sumber masalahnya apa. Kayak gitu. Nah, di sini mungkin gambaran besarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, sini adalah tekniknya. Mungkin kasih saya waktu 5 menit lagi ya, Panitia. Nah, mindfulness. Di sini salah satunya yang tekniknya paling direkomendasikan, paling efektif, dan paling sederhana untuk dilakukan. Pertama adalah mindful check-in. Mulai amati diri, tubuh, pikiran dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang aku rasakan hari ini? Apa yang aku pikirkan hari ini? Kayak gitu. Tanya ke diri sendiri, cek ke diri sendiri, nggak cuma cek ke orang lain, tapi cek juga sama diri sendiri. Kemudian bernafas. Ini ada beberapa teknik, kalau misalnya teman-teman lihat di Google, banyak banget tekniknya, teknik pernafasan, kayak gitu ya, tapi yang paling mudah adalah tarik nafas 4 detik, tahan nafas 7 detik, dan hembuskan nafas selama 8 detik. Kemudian senses, di sini ada yang namanya mengamati, gitu ya, jadi 5 hal yang kita lihat, 4 hal yang kita sentuh, 3 hal yang kita dengar, 2 hal yang kita cium, dan 1 hal yang kita rasakan, agar kita menjadi lebih tenang, yang disebut sebagai grounding technique. Kemudian afirmasi positif, kita nggak cuma mengkritik diri sendiri, tapi cobalah untuk mengubah kebiasaan mengucapkan hal-hal yang positif terhadap diri sendiri, dan juga di sini adalah tubuh. Berbaring di tanah, di rumput, tekan kaki ke lantai, remas squishy kalau misalnya teman-teman punya. Nah, slide terakhir. Menurut Hans Selye, tokoh stres ya, tokoh yang memfokuskan terhadap stres, beliau mengatakan it's not stress that kills us, it is our reaction to it. Jadi bukan stres yang membunuh kita, tapi bagaimana sih kita bereaksi terhadap stres itu. Jadi penting banget untuk mengelola stres, dan ketika kita mengelola stres yang paling penting adalah kenali diri. Kita lagi berada pada kondisi apa saat ini. Kayak gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya saya sharing materi hari ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Putri. Ilmunya benar-benar insightful banget. Kita jadi belajar gimana cara mengelola stres dan emosi. Kemudian mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu kali ya Kak ya. Nah, ini menarik banget nih pasti di sini. Teman-teman tadi pasti mungkin banyak yang mau nanya lebih lanjut ya, ada mungkin istilah yang nggak diketahui atau kayak mau sharing dan nanya-nanya ke Kak Putri, sebenarnya kalau aku kayak gini tuh gimana gitu. Boleh banget teman-teman bisa langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komen. Kalau misalkan ada yang mau anonim, boleh di PC ke aku di kolom komen, atau boleh langsung on mic aja biar bisa tektokannya langsung gitu ya Kak ya. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku ada juga nih Kak yang mau ditanyain. Boleh ya Kak? Tadi kan sempat ngomongin soal berpikir positif gitu ya Kak, kayak ya coba mengarahkan pikiran ke hal-hal yang memang positif. Nah, sejauh apa sih Kak kita tahu kalau itu masih batas berpikir positif yang benar? Karena belakangan ini aku sering dengar ada yang namanya toxic positivity gitu Kak. Gitu sih Kak. Thank you. Thank you Clara, pertanyaannya benar banget ya. Kadang tuh ketika kita berpikir positif, kita tuh takut gitu, ini toxic positivity nggak ya? Karena sebenarnya toxic positivity itu tuh kita
ketika kita misalnya nih ya, kita lagi sedih kayak gitu. Ketika kita lagi ngerasa sedih, kita denial, kita sangkal itu. Enggak kok, aku nggak ngerasa sedih. Aku baik-baik aja. I'm fine. I'm okay gitu. Itu salah satu tanda kita toxic positivity karena kita berusaha untuk optimis setiap saat meskipun karena kan kita tahu manusia itu tidak selalu berada pada kondisi yang baik kayak gitu. Kita nggak selalu berada pada kondisi yang bahagia. Kita pasti ada berada pada kondisi yang mungkin kita berada pada kondisi sedih, misalnya kayak putus pacar nih misalnya, itu kan suatu hal yang membuat kita merasa sedih, membuat kita ngerasa frustrasi, kayak gitu. Tapi ketika kita ngerasa kita putus pacar, padahal dalam deep down gitu ya, deep down kita dalam hati kita ngerasa sedih banget, marah, kecewa, tapi kita selalu bilang, aku nggak apa-apa, aku oke-oke aja gitu. Nah itulah masuk ke toxic positivity. Berpikir positif yang sehat itu adalah ketika kita menyadari apa yang kita rasakan, aduh aku sedih banget, aku mau nangis, ya nggak apa-apa nangis aja, kayak gitu. Kita benar-benar menyadari kondisi kita, dan ketika kita udah mengelola emosi ya tadi dengan emotion focus coping itu, mulai deh kita untuk ketika aku udah ngerasa tenang, sebenarnya aku tuh kenapa sih kok sampai sesedih itu kayak gitu. Oh ternyata karena pacarku begini. Kita kan udah menganalisa tuh. Oh nggak apa-apa sih. Karena namanya hubungan itu pasti ada konflik misalnya kayak gitu. Di dalam hubungan itu pasti akan ada masalah. Dan mungkin aku memang nggak cocok sama dia. Mungkin aku memang pada saat itu kondisinya lagi sama-sama nggak baik. Makanya akhirnya berakhir pada putus, misalnya kayak gitu. It's okay, gak apa-apa kok untuk ngerasa sedih. Nah, itu mulai berpikir positif tuh. Aku, dan cobalah ketika berpikir positif, afirmasi positif ya. Misalnya kayak, aku memang ngerasa sedih, tapi aku pasti bisa melewati ini. Aku pasti bisa untuk handle situasi ini, stres ini, kayak gitu. Itu sih, Kak. Jadi, toxic positivity dan berpikir positif itu adalah suatu hal yang jauh berbeda gitu ya. Karena kalau toxic positivity pasti akan mengarah ke berbagai dampak negatif baik fisik maupun psikologis gitu. Baik Kak, makasih banget jawabannya clear banget. Artinya kalau toxic positivity itu kita nolak emosi gitu ya Kak. Udah nggak apa-apa kok, padahal ya emosinya tuh lagi meledak-ledak. Ini ada pertanyaan dari teman kita anonim. Sepertinya karena PC mungkin nggak mau disebutin namanya ya. Selamat siang, perkenalkan saya izin bertanya. Saya pernah membaca artikel online. Saya lupa judul artikelnya, tapi artikel tersebut menyatakan bahwa kecemasan adalah respon normal untuk situasi saat ini. Dan karena kecemasan, kita jadi lebih protektif terhadap perlindungan dan kesehatan diri. Saya sedikit bingung bagaimana maksud dari pernyataan tersebut. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan kakak terhadap pernyataan tersebut? Itu pertanyaan yang pertama, Kak. Mungkin boleh dijawab dulu ya, karena ada 2 pertanyaan, Kak. Gitu. Boleh. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Pasti bingung sih ya, kok kecemasan kok hal yang normal, kayak gitu. Padahal kan kecemasan tuh nggak baik nih untuk kita, kayak gitu. Jadi terkait dengan pandemi COVID-19 ini, karena seperti yang saya sampaikan, pandemi COVID-19 ini memberikan berbagai perubahan, ketidakpastian gitu, uncertainty gitu, ketidakpastian, ancaman. Manusia itu punya yang namanya emosi, kayak gitu. Dan ketika seseorang, salah satu emosinya itu adalah khawatir, kecemasan gitu ya, mungkin kalau misalnya bahasa ininya. Ketika kita berhadapan sama perubahan, ketidakpastian, kita pasti akan merasa khawatir, apa ya yang akan terjadi di masa depan? Aduh, nanti aku kayak gimana? Itu adalah suatu hal yang sangat manusiawi dirasakan. Ketika kecemasan ini menjadi tidak baik, seperti yang disebut ya gangguan kecemasan, itu adalah ketika seseorang ini mungkin yang pertama terlalu lama durasinya dia mengalami kecemasan, kayak gitu. Kalau misalnya di DSM 2 minggu lebih gitu ya, terus menerus kayak gitu ya, merasa cemas. Kemudian yang kedua sudah berdampak pada berbagai aspek kehidupannya dia, baik itu secara sosial, misalnya karena cemas sama COVID jadi nggak mau keluar, bahkan keluar kamar aja nggak berani, kayak gitu, saking takutnya
itu kecemasan yang mengarah pada kondisi yang tidak sehat, gitu. Misalnya udah gangguan kayak gitu. Atau misalnya jadinya parno nih, overthinking, duh kak aku nggak berani begini. Banyak banget klienku yang dia itu takut dengan pandemi ini, jadinya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya tidak bisa berfungsi, itu adalah dia jadinya skripsinya mandek, kemudian kerja juga nggak bisa konsentrasi, kayak gitu. Kemudian berbagai aspek fisik ya, misalnya kayak udah mulai mulai sakit kepala, macam-macam deh yang dirasain dari fisiknya dia, kayak gitu. Nah, itu sudah masuk ke gangguan kecemasan. Jadinya kenapa penting banget nih untuk tahu kondisi diri. Oh, aku merasa cemas, tapi belum sampai ke tidak berfungsi sih secara kehidupanku, secara keseluruhan. Mungkin itu masih ke dalam tahap yang normal, tapi aku paling merekomendasikan ketika udah mulai ngerasa cemas, ngerasa stres, alangkah lebih baiknya untuk dikonsultasikan gitu, karena kan kita nggak bisa ya untuk diagnosa diri sendiri, self diagnose itu kan sangat tidak dianjurkan. Jadi kalau misalnya teman-teman memang ngerasa kak aku punya masalah nih tapi kayaknya aku sih belum nyampe sih gangguan kak, it's okay untuk dikonsultasikan kayak gitu. Mungkin itu masih kalau bahasa psikologinya normal bermasalah, maksudnya dia normal tapi dia punya masalah dan it's okay untuk dikonsultasikan supaya tahu diri aja, supaya tahu kondisi diri seperti apa, dan siapa tahu mungkin bisa mendapatkan penanganan yang lebih efektif gitu. Begitu Kak Clara, semoga menjawab pertanyaannya teman-teman yang bertanya. Oke Kak, mungkin buat kakak yang bertanya ada sambungan pertanyaan lagi nih Kak. Berarti kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi kayaknya udah menjawab banget, intinya kalau misalkan kecemasan itu penting, tapi kalau udah berlebihan itu yang perlu untuk dikomunikasikan ke profesional gitu ya Kak Putri ya. Yes. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua, saya merasa ketakutan. Masih orang yang sama, Kak. Saya merasa ketakutan untuk keluar rumah dan seringkali dada saya berdegup kencang saat berada di kerumunan. Saya juga gemetar ketika melihat berita tentang COVID-19. Hal tersebut membuat saya lebih kesulitan yang mengharuskan saya berkunjung ke desa. Apakah saya memiliki, mohon maaf Kak, sebentar. Membuat saya kesulitan menjalani rutinitas. Ditambah saya juga sedang melakukan KKN yang mengharuskan saya berkunjung ke desa. Apakah saya memiliki kecemasan berlebihan, Kak? Ataukah bagaimana, nggih, Kak? Gitu. Jadi kakak ini punya berdegup kencang gitu, Kak, sama takut sama kerumunan gitu. Iya. Karena memang salah satu tanda-tandanya cemas, kayak tadi ya saya sampaikan, ketika kita mengalami stres, sistem syaraf otonom kita yang ada di otak kita nih bekerja gitu. Itu sebenarnya ketika jantung berdegup kencang, kita ngerasa sesak, kita ngerasa otot tegang, itu sebenarnya reaksi dari ketika kita mengalami stres itu, kayak gitu. Apakah itu tanda-tanda gangguan kecemasan? Saya belum bisa mengatakan, karena ketika kita mendiagnosa seseorang itu perlu untuk pemeriksaan yang lebih lanjut, pemeriksaan yang lebih komprehensif gitu ya. Ada berbagai pemeriksaan psikologis lah yang perlu dilakukan kayak gitu. Mungkin itu kalau misalnya itu sudah mengganggu kakak kesehariannya, apalagi sampai jadinya takut ya mau ngapa-ngapain kayak gitu kan, cobalah untuk melakukan first aid aja dulu. Maksudnya adalah pertolongan pertama. Apa yang bisa dilakukan? Breathe gitu ya, tarik nafas. Tarik nafas ini simple, maksudnya ngapain sih kan kita harus tarik nafas, itu kan suatu hal yang udah otomatis kita lakukan. Tapi ketika kita tidak menyadari pernafasan yang kita lakukan, kadang kalau misalnya kita lagi cemas tuh bisa nanti ngarahnya ke panik. Ketika kita lagi panik, kita tuh lupa bernafas. Kadang tuh kayak gitu. Maksudnya saking deg-degannya, saking otot yang saking tegangnya, kita jadi lupa bernafas. Jadinya selalu ingatkan kepada diri sendiri, oke, yuk bernafas. Kayak tadi ya, teknik 4-7-8. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Itu aja sederhana. Kalau enggak bisa kayak, kalau misalnya suka lupa, ada beberapa alat ya, Clara ya, misalnya kayak squishy atau misalnya kayak duri-duri, apa ya, kayak bola gitu, itu diremes-remes misalnya kayak gitu ya. Jadinya kita bisa lebih ngerasa tenang, atau mungkin grounding teknik yang lain. Misalnya kayak tadi, sebutkan 5 hal yang kalian lihat. Oh, aku sekarang lagi ngeliat tembok warnanya oranye, misalnya kayak gitu. Oh, aku lagi ngeliat pohon, apalagi kalau misalnya di desa,
Kan banyak pohon kayak gitu, wah warnanya hijau, hirup udaranya misalnya kayak gitu, cium, ada yang lagi masak nih temenku nih, siapa nih yang masak ya, ini makanan apa ya, misalnya kayak gitu. Sesederhana itu, tapi itu sangat efektif ketika kita lagi ngerasa panik akibat kecemasan yang berlebihan kayak gitu. Itu mungkin salah satu hal yang bisa aku sarankan ya untuk saat ini. Terima kasih, semoga membantu. Wah, keren banget nih, langsung dapet tips and trick malah dari Kak Putri sendiri, teknik-tekniknya ya. Makasih banyak untuk jawabannya Kak Putri, aku rasa udah bisa menjawab banget buat kakaknya yang nanya. Kemudian teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada yang mau bertanya lagi Kak. Aku izin untuk membacakan. Oh, lagi-lagi private. Selamat siang Kak, saya mahasiswa psikologi semester 7, semester akhirnya. Saya izin bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi gejala burnout dari Zoom fatigue yang dirasakan akibat kuliah daring, tapi tidak punya support sistem yang baik gitu Kak. Kelelahan akibat Zoom ini Kak, tapi tidak punya support system gitu. Gimana tuh Kak? Baik, wah ini pasti dirasakan oleh semua siswa dan mahasiswa bahkan yang kerja ya, karena kita benar-benar non-stop ada di depan laptop, bahkan sekarang pun kita ada di depan laptop. Dan yang paling bisa kita lakukan karena kita lelah secara mental akibat ini adalah coba deh untuk sempatkan waktu. Saya paham sih ketika skripsi gitu ya, pasti revisiannya itu pasti mungkin lagi semester 7 pasti revisian ya. Maksudnya skripsian ya pasti ya. Itu pasti bimbingannya banyak gitu ya, revisinya banyak. Oh, deadline ngejar nih, belum lagi mungkin ikut program apa, magang apa gitu kan, atau mungkin ada kerja di bagian apa kayak gitu, pasti akan sangat ini. Cuman self care itu sangat penting teman-teman. Maksudnya kita merawat diri kita sendiri, kita menjaga diri kita sendiri. Karena yang paling kenal diri kita, tubuh kita kan teman-teman. Maksudnya diri kita sendiri gitu. Yang paling kenal diri kita dan tubuh kita. Kalau misalnya teman-teman udah penat, biasanya kalau capek di bagian capek karena ngelihat laptop tuh biasanya di bagian sini mata, bagian pelipis tuh agak capek ya kayak gitu, apalagi punggung dan sebagainya, itu pasti akan terasa banget sakitnya gitu. Yang paling bisa aku rekomendasikan, coba deh teman-teman searching progressive muscle relaxation teknik. Itu salah satu teknik yang dimana kita berusaha, salah satu relaksasi, tapi itu sebenarnya untuk merelaksasikan otot-otot kita, baik di mata, baik di tangan, di punggung gitu. Jadi kita menegangkan otot-otot dulu, misalnya kayak mata, kita merem dengan kencang, kemudian kita lepaskan. Itu banyak banget tekniknya, ada di YouTube, kalau bisa teman-teman mau lihat, atau di Google, itu sangat efektif teman-teman untuk kita yang lelah banget ngelihat laptop seharian kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa nih kayak tadi ya, grounding teknik, keluar, coba deh sebentar aja keluar dari kamarnya, tutup laptopnya, ngelihat sekitar ada apa di luar, lihat langit misalnya, kita bernafas, kita injek rumput. Kalau teman-teman di sini nggak ada rumput, mungkin mau injek lantai yang di kos gitu ya, injek lantai, it's okay, rasakan gimana dinginnya lantai, kemudian meremas-remas. Self-care apapun yang sesuai dengan dirinya teman-teman gitu, kondisinya teman-teman pada saat itu. Mau yoga, it's okay. Kadang kalau misalnya banyak banget ya yoga dengan tema-tema tertentu, misalnya kayak yoga for burnout, yoga for stress, itu bisa dilakukan teman-teman. Sangat simple caranya, tapi efektif gitu ya untuk ini kita. Mungkin itu salah satu rekomendasi dari aku tekniknya, semoga menjawab bagi yang menanyakan. Siap Kak, makasih Kak untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kakak yang bertanya. Nah, udah ada lagi satu penanya nih Kak dari ketua acara kita. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya, karena mengingat waktunya juga terbatas. Jadi langsung aja Kak Nalendra, bisa silakan open mic. Oke, baik. Terima kasih buat moderator atas kesempatannya. Halo Kak, selamat siang. Aku mau nanya soal coping mechanism Kak. Tadi juga kan udah sempat dijelasin ya, gimana salah satu mekanisme tubuh kita, mekanisme diri kita untuk keluar dari stres tuh dengan cara coping gitu. Aku mau nanya sebenarnya lebih, tadi juga sempat dibahas kan sebetulnya,
jangan dibahas soal toxic positivity, di mana mungkin tipis-tipis nih ngebedainnya gitu antara coping dan toxic positivity juga gitu. Sebenarnya kalau dari coping mechanism-nya sendiri, di titik mana ya itu bisa destruktif buat kita juga gitu. Soalnya sadar gak sadar kan coping mechanism tuh emang udah sering kita lakukan gitu ya Kak, dalam mengatasi stres gitu. Cuman kalau dari aku sendiri sih, apalagi kondisi sekarang yang serba carut marut kayak gini, juga aku ngerasa kayaknya aku ini udah gak sehat ya gitu. Kayaknya aku terus-terusan kayak gini, maksudnya aku mencoba untuk apa ya? Ya aku coping yang aku rasakan tuh udah nggak sehat aja gitu. Cuman aku pengen lebih tahu aja patokan untuk bener-bener dianggap ini tuh udah destruktif buat kita tuh gimana gitu Kak. Kayak gitu sih pertanyaan aku. Terima kasih Kak. Mungkin aku sum up, berarti sampai mana sih kondisi kita tuh bisa dikatakan tidak sehat, kayak gitu ya? Iya sih, iya. Bagaimana kita bisa tahu kondisi kita tidak sehat itu adalah ketika kita udah tidak bisa. Yang pertama, kita tidak bisa berfungsi secara optimal gitu ya. Misalnya dari aspek pendidikan atau misalnya dari aspek akademis, jadinya kita prokrastinasi misalnya. Kemudian misalnya kita selalu menunda-nunda, terus motivasi kita tuh nggak ada. Kita terus saja padahal banyak deadline, tapi kita nggak rasa dorongan kita untuk mengerjakan atau menyelesaikan itu tuh nggak ada, kayak gitu. Misalnya dari aspek akademis. Kemudian dari aspek sosial, kayak tadi, jadi nggak pengen ngobrol, nggak pengen, biasanya tuh kalau misalnya lagi ada masalah mungkin ngobrol sama pacar misalnya gitu ya, atau mungkin ngobrol sama teman terdekat kita. Kok sampai sekarang aku ngerasa nggak pengen ya ngobrol sama siapa-siapa, atau mungkin saking nggak taunya mau ngomong apa, bisa aja nanti jadinya ke self harm. Self harm tuh mungkin saking hampanya yang dia rasakan, dia jadinya aku mau ngerasain emosiku tuh dengan melukai diriku. Ada yang seperti itu, kayak gitu. Karena aku banyak banget nemuin klien, terutama di pandemi ini ya, karena dia ngerasa, aku nggak tahu nih Kak, aku ngerasain apa. Aku, waktu Kakak tanya aku rasa apa tuh, nggak ada, hampa aja. Makanya aku melakukan self-harm supaya aku bisa merasakan itu. Itu adalah salah satu bentuk yang destruktif. Kemudian punya pikiran-pikiran, selain melukai diri, punya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Ini mungkin terdengar, wah berat banget nih Kak, tapi banyak banget klienku yang daily-nya ya, sehari-harinya itu punya pikiran yang mengarah ke sana. Gimana ya Kak kalau misalnya aku mati aja pada saat pandemi ini, kayak gitu. Mengakhiri hidupku aja pada saat pandemi ini. Aku tuh udah hopeless, udah nggak ada ngerasa punya masa depan lagi di pandemi ini. Punya pikiran gitu aja tuh udah destruktif, apalagi sampai melakukan percobaan. Jadinya itu mungkin terkesan berat, tapi banyak remaja mungkin sampai dewasa awal yang punya pikiran yang seperti itu. Dan ketika teman-teman punya pikiran yang seperti itu, stop gitu ya. Stop adalah jangan melakukan apa-apa. Karena ketika kita lagi tidak bisa mengelola emosi kita, misalnya kayak tadi, kita lagi naik turun nih emosinya, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, punya pikiran macam-macam, coba untuk berhenti sejenak, atau mungkin kelilingi diri dengan orang-orang yang suportif, misalnya kayak orang tua, misalnya lagi punya pikiran macam-macam nih, aku punya pikiran aku mau melukai diri, ngelihat ada pulpen kayak gini aja tuh bisa kepikiran untuk melukai diri. Ketika udah punya pikiran itu, turun deh misalnya, deketin orang tua, duduk aja di sana diem gitu ya, nggak usah ngelakuin apa-apa, nggak usah ngomong, diem aja di sana. Yang penting teman-teman itu punya batasan untuk tidak melakukan hal-hal yang melukai diri. Karena ketika kita lagi sendiri, pikiran kita macam-macam, emosi kita macam-macam, kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan kita. Dan kita tidak mau sampai ke arah sana, karena itu cukup fatal gitu. Resikonya kayak gitu ya. Jadinya tidak hanya keberfungsian aspek sehari-hari aja yang terganggu, tapi punya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang mengarah destruktif kayak gitu tuh sering banget muncul ketika emosi kita tuh lagi
nggak stabil kayak gitu. Mungkin itu bisa menjawabkah Kak Nalendra? Sudah Kak, terima kasih ya. Oke, thank you. Semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak. Wah, keren banget ya Kak Nalendra, dapat jawabannya keren banget nih langsung dari ahlinya. Dan makasih banget untuk Kak Putri Ariyanti untuk semua ilmunya hari ini. Sebelum beralih ke acara selanjutnya, aku izin untuk membacakan resume semua materi yang tadi sudah disampaikan. Jadi hari ini topik yang dibawakan oleh Kak Putri berjudul Managing Yourself and COVID-19 Stress. Jadi respon tubuh yang dilakukan saat stres itu adalah dengan adanya stresor COVID-19 terjadi perubahan ketidakpastian dan ancaman sehingga berubah menjadi distress, kemudian berpengaruh terhadap hormon kita di dalam tubuh sehingga menimbulkan masalah dalam berbagai aspek. Nah, tanda seorang remaja mengalami masalah psikologis itu adalah mudah sekali merasa terganggu, adanya perubahan perilaku, menjadi tidak tertarik dengan hobinya, perubahan penampilan mungkin seperti jadi tidak suka berias, tidak suka merapikan diri seperti itu, kemudian punya pikiran untuk suicidal, bunuh diri. Kemudian ada General Adaptation Syndrome, di mana di situ ada tiga fase. Yang pertama itu ada alarm reaction, yaitu di mana seseorang mengalami shock, berbagai hormon keluar, jantung berdebar-debar, dan pada saat ini tubuh itu sedang berusaha untuk melawan stres. Di fase kedua, karena terus mengalami stres, memasuki fase resistor atau sumber stres mulai disadari. Kemudian jika tidak ditangani secara efektif, maka akan masuk ke fase kelelahan atau exhaustion. Nah, di fase ketiga yaitu fase kelelahan, di mana sudah merasa hopeless dan adanya keinginan untuk bunuh diri. Stres ini juga berkaitan dengan gangguan kecemasan, masalah kesehatan fisik, dan juga depresi. Namun, ada beberapa cara untuk menghindari stres, yaitu coping, di mana coping ini merupakan usaha untuk mengelola tuntutan penyebab stres. Ada dua jenis, yaitu emotion focus coping dan problem focus coping. Kemudian selain itu ada beberapa teknik yang tadi direkomendasikan oleh Kak Putri, diantaranya yaitu mindfulness. Yang pertama amati diri, kemudian teknik bernapas 478, kemudian ada senses di mana itu teknik 54321 seperti yang tadi sudah disampaikan, dan juga ada afirmasi positif di mana kita mengucapkan kalimat yang bernada positif yang ditunjukkan ke diri sendiri ataupun orang lain yang membantu memberikan semangat hidup kita. Kira-kira itu semua rangkuman dan resume materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan untuk Kak Putri sebagai closing statement juga, Kak? Oke, baik. Bagus banget ya untuk resumenya. Oke, terkait dengan penutup mungkin adalah yang paling penting kita kenali ketika kita itu sedang berada pada stres itu sebenarnya adalah mengenali diri sendiri gitu ya. Karena meskipun teman-teman itu pergi ke psikolog gitu ya, ke psikiater or counselor or anything else gitu, ketika kalian pergi ke sana pasti akan ditanyakan how do you feel gitu. Dan ketika teman-teman tidak menyadari itu tuh akan sangat sulit untuk para profesional ini untuk membantu. Jadinya sebelum pergi ke sana coba deh tanya ke diri dulu gitu. How do I feel gitu? How do I feel today? Mindful check-in itu tadi ya. Check-in ke diri sendiri. Apa yang aku rasakan sekarang? Apa yang aku pikirkan? Mungkin mau dilakukan di malam hari, di pagi hari. Terserah teman-teman, kayak gitu sesuai dengan preferensi kalian aja. Tapi yang paling penting adalah mengenali diri sendiri. Dan yang kedua adalah menerima apa yang teman-teman rasakan. Teman-teman ngerasa lagi sedih, it's okay. Teman-teman ngerasa lagi marah, it's okay. Teman-teman ngerasa lagi happy aja, it's okay gitu. Karena manusia itu penuh dengan berbagai emosi. Emosi itu bukannya diabaikan, bukannya ditolak gitu ya, emosi negatif, tapi emosi negatif itu cenderung memberikan pesan-pesan kepada kita agar kita tuh tahu apa sih yang sedang terjadi kayak gitu. Jadinya penting banget untuk mengenali diri, menerima, kemudian juga untuk ketika kita udah menerima apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan berbagai teknik yang ada di berbagai sumber gitu. Teman-teman bisa untuk cek berbagai sumber, itu yang tadi saya sampaikan itu hanya beberapa secuil sekecil berbagai teknik yang ada di
yang bisa teman-teman lakukan gitu. Segitu aja mungkin closing dari aku, dan aku mau ngucapin terima kasih juga ya untuk panitia sudah memberikan kesempatan aku untuk sharing. Oke banget nih, sangat antusias, pertanyaan-pertanyaannya juga bagus-bagus banget. Semoga semua pertanyaan tadi aku bisa jawab dengan baik ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Putri. Untuk acara selanjutnya, saya persilakan kepada MC. Baik, demikian pemaparan materi oleh narasumber yang juga dipandu oleh Clara selaku moderator pada kali ini. Selanjutnya adalah penyerahan piagam secara simbolis kepada narasumber oleh Ketua Panitia sebagai bentuk apresiasi dari kami selaku panitia webinar pada hari ini. Untuk operator dipersilakan untuk dapat menampilkan sertifikat dan melakukan dokumentasi. Untuk MC bisa tolong dipandu sesi dokumentasinya. Oke, baik. Oke. Untuk sertifikatnya bisa ditampilkan ya. Oke, Baik. bisa langsung dimulai aja. Oke, baik. Saya pandu untuk dokumentasi 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Putri Arianti atas partisipasinya di acara ini. Oke. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada narasumber apabila memiliki kepentingan di luar acara, dipersilakan untuk dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Aku izin live ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar sampai akhir. Thank you. Terima kasih, Kak. Baik, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita menutupnya juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Tiba saatnya kita masuk pada acara terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran seluruh peserta pada acara webinar pada hari ini. Saya selaku MC mewakili panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam dalam kebajikan. Terima kasih.